Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kajian pada malam hari ini, kajian tentang Al-Qur'an untuk nambah ilmu kita dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan. Kita awali bersama dengan ungkapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini sebenarnya adalah nanti Ustadz Lutfi yang akan ngisi tentang nggak tahu kajian hak terkait dengan Al-Quran atau terkait dengan juz diri. Nanti insyaallah Ustadz Lutfi karena secara fisik kesehatannya kadang-kadang tidak menunjang, nanti saya lanjutkan. Tapi mudah-mudahan hari ini kelihatannya seger ini. Kelihatannya hari ini seger, sehingga bisa jadi kajian sepenuhnya sampai selesai. Monggo diisi sepenuhnya, tentang waktu seberapa terserah Ustadz Lutfi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersama kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk share screen. Ini karena mancing-mancing ide untuk meneruskan juz itu belum ketemu. Terus ya dahulukan yang muncul gitu aja. Dan yang muncul itu kok tentang Allahu Akbar. Ya sudah, saya siapkan timbaan makna Allahu Akbar. Bahasanya itu dengan menyibak huruf-huruf yang terbentuk dari kalimat Allahu Akbar. Di balik huruf angka Qur'ani itu ada makna apa pada Allahu Akbar. Harapannya ya supaya menambah penajaman pemahaman tentang Allahu Akbar yang setiap kali kita ucapkan. Tapi karena sudah setiap kali diucapkan, justru yang dikhawatirkan itu menjadi rutinitas, terus kurang terasa maknanya. Lebih fatal lagi kalau kemudian terjebak ya seperti Beo, berkali-kali mengucapkan Allahu Akbar tapi tidak tahu apa maunya Allahu Akbar itu. Ini salah satu pandangan. Ilmu Allah itu sangat luas, mesti ada sorotan, timbaan, pandangan yang lain. Sekarang Allahu Akbar itu berkali-kali kita ucapkan, kemudian kita perlu memahami supaya makna itu bisa lebih terserap di dalam hati, sehingga ketika mengucapkan Allahu Akbar itu lebih bisa dirasakan. Sebenarnya mengucapkan Allahu Akbar itu sampai tingkatan musyahadah, sampai tingkat penyaksian. Penyaksian Allah Maha Besar, Allah Maha Agung itu seperti apa, supaya tidak sekedar ucapan lisan. Uraian ini nanti akan mengarah kepada bagaimana ukuran melafalkan Allahu Akbar yang sampai pada tingkat menyaksikan. Kita mulai dari nilai angka Allahu Akbar.
alif lam lam ha, alif kaf ba ro. Nah, itu di bawahnya itu ada angka-angka dan jumlah seluruhnya 109. 109 ini kalau diurai 1 tambah titik tambah 9 ya, 19 itu menjadi 19, memadat menjadi 10. Kemudian kalau dikalikan 10 dikali 9 itu 90. Jumlah seluruhnya 100. Yang 100 kalau ditambahkan nanti akan menjadi 209. Sebelumnya kita lihat apa makna 100. Kata dalam Al-Quran yang memiliki nilai 100 itu adalah kata maqami. Artinya kedudukanku Allah. Maka orang mengucapkan Allahu Akbar itu diharapkan ia memiliki kesadaran dan merasakan getaran kemuliaan kedudukan Allah. Allah itu sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta. Allah yang menguasai semesta. Kedudukannya adalah paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Karena itu biasa diucapkan Allahu Ta'ala. Maha tinggi. Kedudukannya seperti itu. Kedudukan yang maha tinggi itu juga berarti Al-Malik. Ini bisa menjadi Malik, bisa menjadi Malik. Kalau Malik itu ma-nya panjang berarti yang memiliki. Kalau dibaca pendek itu berarti yang merajai. Kedudukannya itu sebagai raja dan sebagai pemilik. Ya, sebagai raja, sebagai pemilik. Nah, kalau dalam bacaan Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, itu kadang-kadang ada yang mengucapkan Maliki, ma-nya dibaca pendek, itu tidak apa-apa. Asal ngerti ilmunya. Nah, tapi yang umum itu dibaca panjang, Maliki. Hanya saja kalau pada surah An-Nas, itu yang umum, itu yang jamak, itu adalah Malikin Nas. Tapi banyak yang membaca dipanjangkan Malikin Nas. Itu saya nggak ngerti apa itu dasarnya apa. Tapi kalau pada Al-Fatihah bisa kedua-duanya. Tapi kalau pada surah An-Nas itu yang jumhur, yang umum, yang jamak adalah dibaca pendek Malikin Nas. Yang merajai manusia. Karena nyangkut konteks pengertiannya pada ayat itu. Tapi kalau pada Al-Fatihah boleh kedua-duanya. Dibaca panjang Malikin Nas atau Malikin Nas. Al-Malik atau Al-Malik, raja atau yang memiliki. Mengucapkan Allahu Akbar itu hendaknya dengan kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan yang memiliki alam semesta, yang memiliki diri kita, yang merajai semesta. Raja, maha diraja dari yang lebih besar dari semua raja. Ditambah dengan sifat berikutnya, yakni Al-Qadir. Nilainya juga 100. Nah, menunjukkan bahwa ia maha berkuasa, maha berkehendak. Kehendak dan kekuasaannya itu tidak bisa dihalangi. Nah, itu artinya Allahu Akbar. Karena itu, karena dia kedudukannya tinggi, dia yang memiliki dan yang merajai, dia yang berkuasa dan yang menentukan, yang mengkehendaki, maha berkehendak, maha menguasai. Nah, maka kesadaran Allahu Akbar itu akan menimbulkan kesadaran bahwa kita yang mengucapkan itu adalah kecil di hadapannya. Nah, nanti ada penjelasan lanjut tentang kecilnya kita. Ini makna 100 yang pertama. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar,
hendaknya dengan kesadaran terhadap asma-asma Allah yang indah dan agung ini. Kalau tahu kita di hadapan Allah, dia dengan kedudukan yang maha tinggi, dia tidak ada yang mengungguli, dia yang paling besar, maha besar, dia yang memiliki semuanya termasuk diri kita, dia yang merajai, dia yang maha berkehendak, tidak ada yang bisa melawan kehendaknya, dia yang maha berkuasa, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaannya. Tentu kalau ada kesadaran itu, maka akan tumbuh rasa bahwa diri kita itu hina, kecil, tidak berarti di hadapannya. Karena itu diharapkan mengucapkan Allahu Akbar itu menimbulkan getaran di dalam hati. Itu di sisi kekuasaan Allah. Lalu di sisi pemberiannya kepada kita yang luar biasa besarnya. 100 itu mencerminkan makna kesempurnaan rahmat. Karena Allah menyediakan 100 rahmat. Satu rahmat itu disediakan untuk kehidupan semesta yang fana, sedangkan yang 99 itu disimpan, disediakan nanti untuk orang-orang yang beriman di alam akhirat. Dengan satu rahmat itu, maka semesta itu menjadi teratur. Benda-benda angkasa tidak berbenturan dan menghujani bumi. Dengan satu rahmat itu, semua manusia mendapatkan nikmat, kasih sayang, kemudahan, sejak manusia pertama sampai akhir zaman nanti. Dengan satu rahmat itu, binatang-binatang tidak akan terjadi induknya itu menginjak anaknya. Dengan satu rahmat itu, onta itu tidak pernah terperosok masuk jurang meskipun di dalam kegelapan dan jalannya itu di pinggir jurang. Demikian rahmat yang hanya satu itu. Dengan satu rahmat itu, manusia ditahan sehingga tidak selalu mengisi kehidupannya dengan peperangan. Sekiranya tidak ada rahmat yang menahan manusia untuk berperang, maka sebenarnya dunia ini tidak habis-habisnya diisi dengan dan diwarnai dengan peperangan. Karena itu 100 itu juga berarti nikmati. Kesadaran tentang Allahu Akbar itu hendaknya juga tentang menimbulkan kesadaran tentang nikmatnya Allah. Jadi rahmat itu bagian dari rahmat itu mewujud pada sempurnanya nikmatnya Allah. Ini yang dirasakan atau langsung diberikan kepada manusia. Jadi kalau makomi, al-malik, al-qadir itu tentang terkait dengan zatnya Allah dan sifatnya Allah. Sedangkan rahmat dan nikmat itu berkaitan dengan perbuatan Allah yang diberikan kepada manusia dan alam semesta. Dengan dua kesadaran, ya, berkenaan dengan perbuatannya maupun sifat dan zatnya dari Allahu Akbar ini, maka manusia diharapkan memiliki kesadaran tentang satu 109 itu adalah nilai kholaktani. Artinya dia telah menciptakan aku. Nah, berarti ini kesadaran manusia sebagai makhluk. Jadi mengucapkan Allahu Akbar itu satu sisi ada kesadaran tentang keutamaan, keagungan asmanya,
sisi lain adalah kesadaran diri sebagai makhluk. Bahwa kita itu hanya makhluknya. Makhluk yang ditakat dari setitik mani. Dari setitik mani. Enggak. Tak kok ngene enggak? Kalau dalam Al-Quran, surah berapa? Surah 57 atau surah 75? Ayat 37 itu kan dikatakan mani itu yumna. Mani itu yumna. Yang ditumpahkan. Mani yang ditumpahkan. Di ayat yang lain disebutkan mani itu sebagai air yang hina. Jadi tidak bernilai. Dan kalau dipadat 1.9 itu kan menjadi 1 titik. 1, 10 tambah 9 itu 19. 19 itu menjadi 10. 10 itu 1 titik. 1 titik itu ya titik. Titik saja itu 1 titik. Nah itu titik itu nuktoh. Titik itu nuktoh. Jadi manusia itu hanya 1 titik nuktoh. Di antara sekian titik yang bersebaran di semesta. Lalu betapa tidak berartinya manusia itu di tengah-tengah semesta yang sangat luas ini. Dari mani yang hina tidak berarti 1 titik yang tidak. Kalau 1 mani itu ditempatkan di antara titik-titik galaksi semesta ini tidak akan kelihatan sama sekali. Pakai mikroskop kelas apapun dengan skala sekian ini tidak akan pernah terlihat. Selain itu, 109 itu juga kata yajhalun. Berarti manusia itu diciptakan dalam keadaan bodoh. Bodoh, tidak mengerti apa-apa. Nah ini sudah kecil, hina, tidak berarti, bodoh lagi. Nah, lalu apa yang bisa dibanggakan? Maka di hadapan kebesaran Allah itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Nah, luar biasanya dengan rahmat dan nikmat Allah itu, dengan rahmat dan nikmat Allah itu, Allah memberikan petunjuk. Nanti kami memberikan petunjuk. 10 kali 9 itu 90. Nah, dengan adanya petunjuk itulah dari 1 titik yang tidak berarti dan hina, manusia bisa diangkat derajatnya menuju kemuliaan. Nah, apa petunjuk yang diberikan? Petunjuk yang diberikan. Petunjuk itu ialah ada petunjuk bil Quran. Karena Al-Quran sendiri angkanya 88 ditambah huruf ba menjadi 90 dengan Quran. Maka kalau manusia itu menolak Quran, mengabaikan Quran, tidak mengakrabkan dirinya dengan Quran, nilainya sama dengan menolak petunjuk. Manusia mengabaikan Quran, nilainya sama dengan menolak untuk dimuliakan. Allah memberikan petunjuk lewat Quran ini, dengan Quran. Karena itu butuh ya kesadaran manusia untuk banyak mengakrabkan diri mentadaburi Quran. Yang itu nanti Quran akan dimunculkan nilai-nilainya, getarannya dalam getaran hati. Allah juga memberi petunjuk melalui getaran hati. Getaran hati yang benar itu pasti berkeselarasan dengan Al-Quran. Mengenai petunjuk, ini kalau Syekh Rasyid Ridho itu menyebutkan bahwa petunjuk itu ada 5 macam. Yang pertama yang disebut sebagai ilham fitri. Ini yang pertama. Sifatnya naluriah, ghorizah, muncul begitu saja meskipun tidak ada yang mengajari. Tidak ada pengalaman
dari makhluk, tapi langsung diberikan oleh Allah yang disebut ilham fitri. Dengan ilham fitri inilah maka bayi yang begitu lahir itu langsung nangis. Tidak ada yang menyuruh itu, mesti nangis. Sebab kalau nggak nangis, organ-organnya terutama paru-parunya tidak, dan paru-paru jantung nggak akan berfungsi. Maka tidak akan ada harapan hidup. Bayi nangis. Begitu proses melahirkan selesai, bayi ini mulai lapar, mulai haus, butuh nutrisi. Lalu yang dicari itu ya ASI lewat tetek ibunya. Nah, merupakan ilham fitri. Tidak pernah diajari bahwa cara minum ASI itu dengan mengisap pentilnya apa ya? Ya, tetek ibunya itu, pentil tetek ibunya itu disedot, diisap. Itu berdasarkan ilham fitri. Kok yang ngerti itu bayi itu bahwa kalau sudah ketemu tetek ibunya itu kok ya terus dihisap, disedot gitu. Kok nggak disebul gitu. Nah, ini karena ilham fitri. Ilham fitri, tidak ada yang ngajari. Masa bapaknya yang ngajari? Atau nurun bapaknya? Maksudnya bapaknya dulu juga seperti itu. Ya ini yang namanya ilham fitri. Terus perasaan yang bisa tumbuh, rasa senang pada lain jenis, itu tidak ada yang ngajari, tiba-tiba akan muncul. Itu bagian dari ilham fitri. Yang kedua, petunjuk itu lewat panca indera, lewat indera kita. Dengan ini maka orang punya pengetahuan, punya pengalaman, dan itu bagian dari petunjuk Allah. Petunjuk Allah. Yang ketiga adalah akal. Akal. Dengan akal dipadukan dengan indera untuk mengamati fenomena, maka ini nanti akan melahirkan ilmu. Yang keempat adalah petunjuk agama. Petunjuk agama. Nah, agama itu dihimpun dalam Al-Quran ini. Dihimpun dalam Al-Quran. Karena inti agama itu ada di Al-Quran. Penjelasan-penjelasannya nanti ada hadis-hadis yang sahih. Lalu dikembangkan menjadi ilmu-ilmu tertentu oleh para ulama. Yang kelima, itu ada hidayah yang tertinggi, yaitu yang disebut dengan taufik. Wafako itu berarti kecocokan. Nah, orang itu bisa saja dengan akalnya itu sampai pada kesimpulan bahwa agama itu benar, tidak ada cacat di dalamnya. Namun kecocokan pada diri itu belum tentu ada. Ini memerlukan taufik. Ini memerlukan taufik. Meskipun orang tidak paham, tapi kalau diberi taufik, maka dia akan memilih petunjuk itu. Ini petunjuk yang kelima adalah taufik. Ini jadi itu perpaduan antara potensi indrawi, potensi rohani hati, dan nilai dan kandungan serta getaran Qurani. Bagaimana? Ada yang indrawi, ada yang fisik. Karena dal itu kan 9. Dal itu kan 9. Kemudian titik itu kan 13. Jadi 9 itu mencerminkan hati, titiknya itu energi pada fisik yang ada 13. Ketiganya ini ya, kesadaran akan kedudukan Allah dan sifat agungnya Allah. Kesadaran diri hanya sebagai makhluknya yang hina kemudian dimuliakan dengan petunjuknya. Dan besarnya nikmat karunia Allah terhadap diri kita untuk dimuliakan itu, ini harus sampai pada tingkatan syahidun. Menyaksikan. Baru ini dikatakan syahadatnya itu benar. Jadi kalau
asyhadu alla ilaha illallah, dan Allah itu maha besar, maka 3 kesadaran ini harus terbentuk pada dirinya. Bagaimana yang dimaksudkan dengan menyaksikan ini? Nah, dengan menyaksikan ini. Sedikit sebelum menyaksikan ini, perlu ini tambahan, ini penting. Jadi nikmat Allah, ya, berkenaan dengan nikmat Allah. Nikmat Allah itu tidak sebatas bahwa kita diberi hidup, kita diberi fasilitas, kita diberi penghidupan, rezeki, bukan hanya itu saja. Nikmat Allah itu juga termasuk tuntunan ibadah. Karena nikmati itu 100. 100 itu nilai kata asyam. Maka asyam itu sesungguhnya adalah nikmat Allah. Ini tambahan aja. Kemudian kalau titiknya itu diangkakan, karena titik itu adalah zat, dan zat itu nilainya 13, maka 13 dengan 13 sama dengan 26, menjadi 126. 126 itu adalah as-sholah. Jadi sholat dan asyam itu termasuk bagian dari nikmat Allah. Mengapa ada orang yang enggan untuk menerima nikmat ini? Pengertian enggan itu ya tidak serius. Terus ada yang memilih, ya sudah, asal kewajiban gugur. Nah, itu tanda-tanda tidak merasakan nikmatnya Allah. Berarti masih cacat dalam mengagungkan Allah. Baik, lanjutkan, itu tambahan aja. Allahu Akbar itu tadi 10, 90, 100, kemudian menghasilkan angka akhir 209. 209 itu adalah linudzikonnahum, supaya, agar, untuk kami merasakan kepada mereka. Nah, karena itu dzuk itu menjadi inti dari penyaksian. Dzuk itu menjadi inti dari penyaksian. Bukan pandangan akal yang sifatnya kognitif atau intelektual. Sebab kalau hanya kognitif, intelektual, itu sering tidak menggerakkan pada perbuatan. Tapi kalau yang sudah tersentuh itu perasaannya, ini memberikan dorongan kuat terhadap perbuatan. Maka pengertian menyaksikan itu hendaknya sampai pada tingkat merasakan. Dulu Pak Munadi biasa memberikan gambaran. Kalau di gelas itu ada teh, kemudian teh itu diberi gula, akal, pikiran kita itu bisa menyimpulkan bahwa teh itu manis. Tapi hanya sebatas itu. Tapi yang sesungguhnya adalah orang yang meminum dan betul-betul merasakan manisnya teh itu. Apakah manis yang seimbang, manis yang masih kurang, ataukah manis berlebihan, itu hanya orang yang meminumnya. Dan dia bisa merasakan. Ini perbedaan level pengetahuan kognitif atau intelektual dengan merasakan yang sebenarnya. Karena itu fungsi zaukun, zuk itu sangat pokok dalam keimanan ini. Atau dalam menyambungkan hubungan getaran dengan Allah. Jadi 209 itu adalah gabungan kata syahidun dan ya'budun. Syahidun tadi itu 100, sedangkan 109 itu kata ya'budun, artinya mengabdi.
Karena mengabdi, yang mengabdi itu adalah seorang hamba. 20 tambah 9 itu 29. 29 itu nilai kata abdan. Maka khalaqtani tadi Allah telah menciptakan aku dari setitik mani. Itu bagian dari kesadaran diri itu sebagai seorang hamba. Sebagai makhluk ciptaan, kedudukannya adalah hamba, dan tugas hamba itu adalah mengabdi kepadanya. Kemudian, kalau 20 dikali 9, ya, 20 dikali 9, ini nahnya keliru ya, harusnya dari 29, ya sebenarnya tetap ada, bukan keliru, kurang. Jadi ada panah lagi dari kata linutikonahum 209 itu menuju 180 ini. Jadi menyaksikan tadi itu Allah dengan kedudukannya, Allah dengan kekuasaannya, kehendaknya, Allah dengan kepemilikannya dan kemaharajaannya. 20 kali 9 itu 180. 18 titik itu sama dengan 18 dan 13. Jumlahnya menjadi 31. 31 itu huruf ke-31 adalah al. Alif lam. Sebagai faktor penentu. Kalau dalam bahasa Inggris ini adalah partikel the. Partikel the. Membuat segala sesuatu menjadi tertentu. Dalam bahasa Arab menjadi makrifat. Al, faktor penentu. Nah, siapa yang maha menentukan? Yang maha menentukan itu adalah Allah. Nah, ini menyaksikan itu merasakan sampai pada pengertian ini. Ya, ini tambahan penjelasannya bahwa 29 itu dari 20 tambah 9, sedangkan 20 tambah 9 itu dikali 9, 180. Lanjut tentang kewajiban manusia untuk mengabdi, ya buduna. Ya buduna. Ini saya sudah pindah. Oh ya sudah ya. Ya buduna. Ya buduna mengabdi kepada Allah itu melibatkan, nah ini kok nggak muncul, ini sifat cinta, hubun, dan takut, ya khofun. Ya. Satu sisi itu ada rasa cinta. Dengan cinta itu akan menimbulkan pengharapan. Dengan cinta itu akan menimbulkan pengharapan atau roja. Kemudian di sisi lain itu ada khauf, takut. Maka orang mengabdi itu diwarnai oleh dua perasaan ini. Salah satu sisi ada takut kalau berbuat tidak seperti yang diharapkan oleh Allah. Ada perasaan takut kalau yang kita lakukan itu tidak bernilai di hadapan Allah. Tapi adanya cinta bahwa Allah itu mencintai hambanya yang beribadah. Dan didasari diri juga mencintainya, maka ada harapan di situ. Maka pergerakannya adalah antara harapan dan perasaan takut itu perlu diseimbangkan sehingga tetap punya keyakinan dalam beribadah. Untuk itu yang dibutuhkan, inti ibadah itu adalah salimtum. Kamu menyerah diri kepada Allah. Kamu menyerah diri kepada Allah
berarti pada dua hal. Pada dinihi, kepada agamanya, itu 90, 10 kali 9. Dan kaidi, kepada rencanaku. Yang sering manusia lepas, ya, atau penyikapannya tidak pas. Itu berkenaan dengan rencana Allah. Karena tidak tahu rencana Allah, menjalani saja. Padahal ketika Allah menterjadikan sesuatu, melahirkan, menghadirkan satu kondisi, itu semuanya tidak lepas dari rencananya. Ini manusia yang sering kadang kurang menerima dengan rencana-rencana Allah itu. Jadi bukan sebatas orang itu ngerti agama, terus memenuhi ketentuan-ketentuan agama. Nah, itu secara syariah, secara zahir. Tapi secara batiniah, itu adalah keridhaan terhadap perbuatan Allah. Karena segalanya itu tidak lepas dari rencana Allah. 90 tambah 90 itu menjadi 180. 180 itu menunjukkan garis lurus. Garis lurus inilah sebagai simbol dari Shirathul Mustaqim. Maka kalau orang sudah tunduk pasrah dalam pengabdiannya itu pada nilai-nilai agamanya, kemudian tunduk menerima atas segala rencananya, maka ia telah berada pada jalan yang lurus. Kalau ia sudah berada pada jalan yang lurus, maka insya Allah, karena 18 titik itu adalah ain titik atau ghin atau ain dan alif, nilai angka 19. Ain itu berarti ilmuku Allah, sedangkan ghin itu berarti masalah dan penyelesaian masalah. Maka segala masalah itu bisa difahami karena ia menerima ilmu Allah dan dapat memperoleh pemecahan masalahnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena 180 itu tadi kan dari 20 kali 9. Sebuah 9 itu adalah futihah, dibukakan. Kemudian 29 itu adalah hamzah. Hamzah adalah fenomena. Nah, dia bisa memecahkan masalah karena dibukakan segala fenomena. Orang gagal menyelesaikan masalah secara tepat itu karena masih banyak fenomena yang tertutup. Bahasa kampusnya itu ada variabel-variabel yang tidak diketahui. Tapi kalau seluruh variabel itu sudah dibukakan, fenomena itu dijelaskan, maka penyelesaian masalah yang tepat itu lebih bisa diharapkan. Nah, ini makna Allahu Akbar dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, khususnya orang-orang yang beriman, yang benar-benar mengagungkan Allah. Baik, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya, kalau ini ya bahasan-bahasan biasa. Penutupnya ini bahasan supaya kita seperti jadi anak pesantren, jadi ngaji kitab kuning. Dari saya sekian ya. Dari sekian saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Ustadz Lutfi sudah bisa memberikan selama 40 menit. Jadi itu kalau kuliah ngajarnya 10 sampai 15 menit, ini sampai 40 menit, sedikit batuknya. Mudah-mudahan selalu akan diberikan tambah nikmatnya, sembuh total sehingga nanti bisa memberikan ilmu sampai sepenuhnya. Tapi rasanya 40 menit itu sudah cukup, nggak perlu ditambah. Mungkin hanya saya nambahkan begini, di Allahu Akbar yang mempunyai makna juga Al-Malik, gitu ya. Tapi Al-Malik itu kalau di Fatihah kan ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Ya. Saya ingat betul Pak Ustadz Lutfi ya. Jadi kalau di Mekah itu biasanya di Mekah itu saya lupa yang di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu kalau sholat ya, kalau sholat yang Fatihahnya jahar
itu biasanya Fatihah yang pertama ma-nya itu panjang. Tapi biasanya rokaat yang kedua ma-nya pendek. Maliki yaumiddin. Nah ini di beberapa ilmu tafsir itu juga menyatakan begitu. Cuma kita kan jarang perhatian itu. Dan di Indonesia rata-rata ayat pertama maupun kedua, rokaat pertama dan kedua sama-sama Maliki Yaumiddin. Tapi pernah kami diskusikan itu hukumnya jaiz atau mubah gitu ya. Menang, silahkan itu. Tetapi pada saat kita misalkan jadi suatu makmum gitu ya, ada yang ayat rokaat kedua kok Maliki Yaumiddin ma-nya pendek, nggak usah kaget gitu. Nggak usah kaget. Itu sebenarnya ada dasarnya. Hanya yang di An-Nas itu saya memang belum pernah mendengar Ustadz Lutfi, rata-rata yang di An-Nas itu juga lebih mengarah pada yang ma-nya pendek. Artinya yang berarti raja. Maliki Yaumiddin. Raja di hari wa malikin nas, raja untuk seluruh manusia. Karena kalau yang di Al-Fatihah kan Maliki Yaumiddin itu raja di hari kemudian, tapi kalau Maliki Yaumiddin yang menguasai atau memiliki. Itu sebenarnya ada yang mengatakan bermakna sama. Itu mungkin teman-teman dari makna Allahu Akbar yang mengagungkan Allah, kita nggak ada artinya apa-apa. Dan itu adalah, itu tadi sebenarnya yang bisa merasakan nikmatnya iman. Itu tadi sebenarnya kan seperti pernah kami sampaikan, bagi orang-orang yang nafsunya sudah terkendali, nafsunya sudah mengikuti aradallah. Silahkan kalau ada yang disambungkan atau dipertanyakan. Oke, Pak Syihab, bagus sekali. Tapi pertanyaan saya pada posisi pengertian yang bagaimana ketika sholat mengucapkan Allahu Akbar itu. Siapa yang dalam pengertian seperti apa Allahu Akbar dalam sholat itu? Kan ini tadi sangat bagus uraiannya dari Ustadz Lutfi itu tadi. Tapi dalam pengertian bagaimana ketika Allahu Akbar dalam sholat itu? Ya. Monggo Pak Lutfi, kalau tadi sudah dijelaskan makna Allahu Akbar begitu banyak, pada saat kita sholat, posisinya kata-kata Allahu Akbar itu sebagai apa? Monggo Pak Lutfi. Maksud saya dalam pengertian bagaimana? Kan singkat sholat itu. Ya. Iya. Banyak ini yang mendengarkan ini. Ya. Kalau saya langsung menyebut Pak Hadius. Ya, Pak Hadius. Saya menyebut Pak Hadius itu langsung di sini itu masuk, Pak. Hadius ini orang yang tinggalnya di Porong. Pak Hadius itu adalah guru SD. Pak Hadius itu adalah tukang bekam. Ya. Pak Hadius itu suka ngirimi saya ikan. Nah, itu nyebut Pak Hadius itu langsung masuk di sini semua, Pak. Maka kalau memang kita bisa lengkap ketika mengucapkan Allahu Akbar, bisa disebut Allahu Akbar, itu langsung Allah dalam pengertian Allah yang kedudukannya tinggi, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha memiliki, Allah yang merajai segala sesuatu. Allah yang memberikan nikmat yang besar kepada manusia, yang menciptakan saya dalam bentuk kecil dan hina. Itu langsung semua jadi satu, Pak. Kalau misalnya semua lengkap itu ya monggo. Tapi bisa saja orang hanya sebagian karena keterbatasan-keterbatasan. Sebagian muncul misalnya Allah dengan kedudukannya, dengan makomnya, Allah dengan maha raja di rajanya dan maha memilikannya, ya sudah cukup. Allah yang maha besar yang telah menciptakan saya dari satu titik yang hina dan sangat kecil, hanya sebagian itu juga tidak apa-apa. Ya, sebab tidak semua
kesadaran kita itu bisa mencakup keseluruhan. Nah, itu gambarannya begitu. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap. Kalau enggak, monggo Pak siap menambahi. Sangat dalam pengertiannya. Nah, dan Allahu Akbar itu wajib dalam sholat. Ketika kita mengucapkan dalam waktu singkat itu mencakup pengertian yang begitu luas, ini kan nggak nututi ya otak. Ya, pada posisi nggak nuntuti Pak Hadius, ya, apalagi jadi imam, ojo diartek itu, wong golek gak mari-mari. Ya diambil yang paling singkat makna dari kata Allahu Akbar, yaitu ya Allah yang Maha Besar atau Allah Maha Diraja, ya sudah cukup itu. Kalau nanti terlalu panjang memaknai segitu banyaknya, ya tambah nggak jadi sholat itu. Iso-iso takbir itu rong jam. Ya gitu. Jadi diambil yang paling singkat dan tidak mengganggu proses sholat, apalagi kalau jadi makmum. Insya Allah seperti itu Pak Hadius. Nah ini sekarang ini penjelasan yang begitu banyak agar sebenarnya makna Allahu Akbar itu sebenarnya luas sekali. Luas sekali. Karena apa? Setiap kata dalam sholat itu kan panjang, bahkan ada jawaban kan seperti itu. Kalau itu dimaknai panjang sekali, ya nggak nutut gitu. Nggak nutut. Itu Pak Hadius ya, sepertinya. Untuk mempraktekkan itu seperti apa? Untuk mempraktekkan sholat itu kan harus diwujud nyatakan dalam kehidupan. Ya, kalau itu kan di luar sholat yang resmi, gitu kan Pak. Itu di luar sholat yang ubudiyah, yang kultural itu. Gitu. Kalau kehidupan sehari-hari, ya berarti tawadhu, kita nggak berani sombong karena kecil dan sebagainya. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Monggo dilanjut Pak Lutfi. Oke, ini kalau tingkatan latihan ya. Pada tingkatan latihan, nah ini juga dulu pernah diajarkan oleh Pak Munadi. Tingkatan latihan itu kita menghadirkan pengertian itu sebelum kita mengangkat tangan. Pak Munadi bahasanya dulu terus berdiri langsung Allahu Akbar gitu. Biasanya kan agak lama. Nah, agak lama berdiri itu sambil menenangkan hati, kemudian pada waktu sesaat itu menghadirkan pengertian. Menghadirkan pengertian itu. Begitu sampai kemudian Allahu Akbar. Itu untuk latihan seperti itu. Kalau sudah terbiasa, maka menyediakan waktu di awal itu sudah tidak perlu lagi. Kalau dalam pendidikan, itu barangkali disebut sebagai pengetahuan yang parat. Pengetahuan yang parat itu berarti sudah langsung terhimpun begitu saja. Itu tadi. Jadi tidak, kalau dideskripsikan itu kan panjang. Misalnya saya tadi menyebut Pak Hadius orang porong guru SD di mana itu ya. Kalau dibahasakan panjang, tapi kalau pengertian itu langsung gitu, langsung jadi satu. Karena itu pada taraf pertama itu ketika untuk melatih itu sebelum mengangkat itu tidak mengangkat sebelum semua pengertian itu masuk. Kesadaran bahwa minimal diri itu hamba dan Allah itu maha kuasa, maha tinggi. Yang maha kehendaknya tidak bisa dilawan. Minimal itu ya kehinaan diri itu. Diri hina di hadapan Allah. Sangat tidak berarti dibandingkan kebesaran Allah. Nikmatnya yang sangat besar. Buktinya saya sekarang ini bisa sholat itu kan ya nikmat Allah. Kalau Allah tidak memberikan nikmat, tidak memberikan tenaga, kita tidak bisa apa-apa. Nah itu minimal itu. Jadi sediakan waktu mungkin 15 detik atau setengah menit untuk menghadirkan pengertian itu baru Allahu Akbar. Tapi nanti kalau sudah terlatih, kalau itu sudah menyatu dengan rasa, itu begitu Allahu Akbar itu pengertian itu langsung begitu saja. Ya nanti kalau sudah kita sudah mengalami, ya insya Allah bisa merasakan seperti itu. Ini diceritakan ini kan masih dalam proses untuk menjadikan pengertian itu menyatu dengan hati kita. Baik, itu tambahan saya. Monggo. Boleh, ada lagi? Pak,
Ada yang lain? Bisa satu lagi, Pak? Oh, monggo silakan. Saya pernah jelaskan tentang Allahu Akbar itu angkanya 109. Kalau kita bisa menutup lubang 9 dalam diri kita, maka akan ketemu satu, yaitu Allah. Nah, itu bagaimana pengertian yang semacam itu? Ya itu kan yang bisa dipahami Pak Hadius ya. Iya, itu. Angka huruf dari 109. Iya. Ya, itu kan maknanya masih banyak. 10-nya roh, 9-nya adalah bersih, dan itu kan. Getaran, iya, semacam-macam. Monggo Pak Lutfi. Ya, itu intinya pengendalian, Pak. Jadi pengertian menutup lubang yang 9 itu pengendalian. Ada lubang di mata kita, ada lubang di mata kita 2. Bisakah kita mengendalikan penglihatan kita dari segala sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah? Ada 2 lubang di telinga kita. Bisakah kita mengendalikan diri untuk menolak sesuatu pesan yang buruk, untuk tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang? 2 lubang pada hidung kita. Bisakah kita mengendalikan untuk tidak menelusuri, mencium-cium, menyelidiki, mencari-cari aib orang lain, sesuatu yang tidak diperkenankan? Itu berarti berapa? 6 ya. Terus 1 mulut dari omongan. Lalu lubang yang mana ini? Di bawah perut ya, yang di bawah perut ya. Bagaimana pengendaliannya? Intinya itu semuanya pengendalian, Pak. Pengendalian semacam itu lebih lanjut akan ketemu Allah. Makna ketemu itu maksudnya seperti apa? Sambung getaran, Pak. Sambung getaran. Kan Allah tidak bisa dibayangkan sebagaimana satu bentuk yang kemudian kita, kecuali kalau nanti di akhirat ya. Kalau nanti di akhirat itu kan dikatakan nikmat terbesar itu ketika orang melihat wajah Allah. Ya, kalau sekarang ini dikatakan melihat itu adalah penglihatan dengan mata hati. Penglihatan mata hati itu ketika sambung getaran. Kalau kita masih muda dulu, waktu awal-awal ta'aruf dengan calon kita itu bisa bila disebut namanya itu kan muncul rasa gereng gitu, Pak. Nah itu namanya ketemu getaran. Itu namanya bertemu Allah. Matur nuwun. Ya, sekaligus sambung getaran karena Allah itu tidak seperti jisim kita yang kita ketahui kan namanya. Nah itu dah. Begitu kita mengingat nama Allah itu merasakan sifat Allah yang pemurah. Ya itu seperti yang di Asmaul Husna itu Pak Hadius. Insya Allah kita akan merasakan sifat indahnya Allah kan itu kan. Pada saat itulah sebenarnya nanti nafsu itu bisa terkendali. Kalau sudah terkendali kan istilah katanya Rasulullah itu barang siapa yang nafsunya sudah terdidik, maka dia akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya asma Allah pada saat sambung getaran. Nah, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini juga sudah, tapi kan nggak ada batasan waktu, Bu Ela ya. Ini tambahan Pak Siap ya. Iya, monggo. Ini tanggal 17 yang lalu, ibu saya kan wafat. Ibu saya wafat. Cucunya enggak tahu belasan. Tapi di antara cucunya itu ya nggak ada yang nangis itu. Tapi hanya 1 cucu yang paling dekat. Yang dua cucu yang paling dekat. Selama ini kadang bahkan dia itu juga ngangkat ibu saya ketika harus ke kamar mandi gitu, gendong gitu. Itu nangisnya berok-berok itu. Karena begitu diberitahu Mbah meninggal itu langsung Mbah gitu.
Karena dia tidak tahu, tidak di hadapan, tapi begitu ditahu langsung jerit, Mbah. Ini bedanya antara cucu yang punya kedekatan dan gampang sambung getaran dengan yang tidak. Itu tambahan saya. Maka kondisi kita kalau orang itu dekat dan mudah sambung getaran dengan Allah, ya seperti itu keadaannya. Gambarannya semacam itu. Sehingga langsung ada reaksi rasa. Apakah sedih, apakah senang, atau penuh harap. Nah, kalau kita sambung getaran dengan orang yang selama ini banyak berbuat baik kepada kita, itu mungkin langsung muncul rasa syukur, rasa hormat, rasa terima kasih kepadanya. Itu ketika terjadi sambung getaran. Nah, kita sadar akan banyaknya nikmat Allah, ya sambung getarannya itu. Bersyukur kepada Allah dan maha baiknya Allah. Kita banyak dosa kok yang nggak pernah dihukum, tetap diberi kesempatan. Kalau saya begitu, misalnya keburukan saya itu dibongkar, itu mungkin saya tidak punya muka lagi. Kalau keburukan saya dibongkar oleh Allah, itu saya tidak punya muka lagi. Ke sana malu. Tapi Allah banyak menutupi kesalahan-kesalahan saya. Nah, itu betapa baiknya Allah itu terhadap saya. Nah, ini contoh-contoh. Nanti setiap orang mesti punya pengalaman sendiri-sendiri. Itu silakan ditelusuri. Di sini perlunya bahwa merenung sesaat yang itu menghasilkan pemahaman itu lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Itu artinya di situ. Setiap kali itu nanti muncul pemahaman baru akan bertambah begitu seterusnya. Sampun ngoten Pak Siap. Cekap saking kula. Nggih, mudah-mudahan semua sudah cukup. Ini sudah jam 8.37, sudah 1 jam persis. 1 jam persis kita berdialog, ada materi dari Pak Lubi dan dialog. Rasanya cukup ya. Kalau mau bincang-bincang nanti kita lanjutkan. Untuk kajian ini mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.